Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Sahabat beriman dan kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, insyaallah pada video kali ini kembali lagi kami ingin membacakan sebuah pertanyaan yang masuk melalui pesan WhatsApp kepada admin Quran Online. Ya, pesan ini masuk tanggal 14 Mei kemarin tahun 2024 ya, dari salah seorang sahabat Quran Online. Adapun yang ditanyakan, yang saya mau pertanyakan Pak Ustadz, apakah kita bisa sholat zuhur kalau kita tidak sholat subuh? Ya, jadi misalnya seseorang itu tidak sholat subuh, ya, yang ditanyakan apakah pada siang harinya kita bisa melaksanakan sholat zuhur. Kepada saudara atau saudari yang bertanya dimanapun Anda berada, jadi jawabannya adalah bukan hanya boleh, tapi harus atau wajib tetap melaksanakan sholat zuhur di siang harinya. Ya, sebenarnya pertanyaan ini muncul itu karena memang adanya pemahaman di tengah masyarakat awam. Ya, mereka memahami bahwa ketika seseorang itu tidak sholat subuh, tertinggal sholat subuh misalnya, maka dia tidak boleh melaksanakan sholat zuhur, dia tidak boleh melaksanakan sholat asar, tidak boleh melaksanakan sholat maghrib, sholat isya pada hari itu. Ya, jadi nanti mulai sholatnya besok subuh lagi. Ya, sebenarnya ini adalah pemahaman yang keliru. Ya, ini perlu diluruskan. Ya, jadi yang ketika seseorang itu tertinggal sholat subuh, ya mungkin misalnya karena ketiduran, ya bangun kesiangan, maka yang harus dia lakukan adalah ketika dia bangun, dia mengqadha sholat subuhnya. Ya, jadi jam 8 bangun, ya dia pergi berwudu, kemudian melaksanakan sholat subuh 2 rakaat. Ya, tapi status sholatnya itu qadha. Karena kenapa? Dikerjakan setelah keluar dari waktunya sholat subuh. Ya, adapun sholat setelah itu, sholat zuhurnya, sholat asar, maghrib, isya, itu tetap wajib dilaksanakan. Ya, wajib dilaksanakan, tetap harus kita laksanakan. Ya, kalau meninggalkan sholat subuh saja, misalnya kita meninggalkan sholat subuh tanpa ada udzur, itu sudah merupakan sebuah kesalahan. Ya, kalau kita tidak sholat zuhur lagi, berarti kesalahan kita sudah 2. Dosa kita meninggalkan sholat sudah 2. Ya, ditambah lagi meninggalkan sholat asar, berarti dosa meninggalkan sholat itu sudah 3. Tidak sholat maghrib, tidak sholat isya. Ya, bagaimana kalau besok subuhnya tidak sholat subuh lagi? Berarti sudah 2 hari tidak sholat. Ya, karena pemahamannya jikalau pemahamannya seperti itu. Ya, sedangkan orang itu meninggalkan, jangankan 2 hari meninggalkan sholat, 1 sholat saja yang kita tinggalkan tanpa ada uzur, itu merupakan dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Man tarakas shalah, barang siapa yang meninggalkan sholat, ya tentunya tanpa ada uzur, ya meninggalkan 1 sholat tanpa ada uzur, hatta madha waktuha, ya sehingga terlewat waktunya, sehingga keluar dari waktunya, ya thumma qadha, lalu kemudian ia mengqadhanya di luar waktunya, ya jadi dia tetap mengqadhanya di luar waktunya. Ya, meninggalkan sholat 1 sholat tanpa uzur, sholat wajib tanpa uzur, udziba finnari hukban, orang itu akan disiksa di dalam neraka selama 1 hukub. Ya, 1 hukub itu berapa? Wal hukbu thamanuna sanah. 1 hukub itu 80 tahun, Pak. 80 tahun. Ya, 1 sholat yang kita tinggalkan itu kita akan disiksa selama 80 tahun. Ya, wassanatu 360 yauman. Dalam setahun itu adalah 360 hari. Kullu yaumin kana miqdaruhu alfasanah, sedangkan 1 harinya akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia. Ya, jadi betapa lama kita akan disiksa di dalam neraka asbab daripada meninggalkan 1 sholat wajib tanpa ada uzur. Bagaimana kalau kita meninggalkan 2 sholat, meninggalkan sholat fardu selama bertahun-tahun? Ya, tentu ya siksanya lebih besar lagi. Ya, maka kepada saudara yang bertanya bahwa pemahaman itu tidak benar, ya tetap kita
kalau kita tertinggal sholat subuh, ya kita kodok sholat subuh kita, dan tetap kita mengerjakan sholat-sholat setelahnya, zuhur, asar, maghrib, isya, dan seterusnya. Ya, jadi kepada saudara yang bertanya, demikianlah jawaban kami. Semoga yang bertanya menyimak video ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.